A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Lanjut lagi kita bacain ya rangkuman kursus setir mobil hari keempat sampai ke-6 insyaallah, mudah-mudahan. Ini kita lihat keadaan mobil matic pasti begini ya. Kita nggak mainan mobil manual karena banyak beban sebagaimana kita kalau bawa motor King. Dibandingkan dengan bawa motor Mio, ya jelas enakan motor Mio kan gitu. Ini sama mobil juga sama begitu. Spion ya seperti ini, konsep jam 11 strip 1. Nah, kalau 11 selamat 1 berarti ngegas. Makanya kalau pengen selamat ke tengah atau ke jam 11. Kalau ke pinggir ya berarti enggak, ya itu beresiko gitu karena ngegasnya. Jadi konsep tumpuan ada di tungkai, kuncinya ada di jempol kaki. Kaki kanan ya, kaki kiri nganggur. Kaki kiri istirahat saja. Nah, terus untuk starter ya kita tahu, kita tekan tombol power, terus kalau belok gas dikit ya kan, sambil gas rem dikit, gas dikit rem dikit. Misalkan agak berhenti ya gas dikit aja, cari aman. Khusus untuk belokan tadi kalau nggak salah udah disampaikan ya di buku atau di video sebelumnya. Kemudian kita juga sempat lewat ruko, banyak mobil parkirnya zigzag. Nah ini sama konsepnya, kita harus lihat kalau kita lurus nabrak nggak, ada gerobak kesenggol nggak, ada pot ketabrak nggak, ada pohon ketabrak nggak gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa kalau ngelewatin orang-orang yang parkir zigzag itu, ya pelan-pelan aja, cari aman ya. Klakson jangan lupa. Kemudian kalau nyalip ya lihat spion, nyalain sen gitu. Kalau bisa mah jangan nyelip-nyelip dah, mobil rental ngeri ya. Kita cari aman aja. Karena mobil orang kalau keserempet, nah repot ya, kasihan. Nanti kita juga bertanggung jawab. Kemudian harus dapat jarak aman ya, hati-hati kata Pak instruktur itu, tipisnya terlalu tipis nih Pak Ahmad gitu. Kemudian juga harus lihat-lihat motor yang ada di belakang kita atau spion kanan dan kiri gitu ya. Jadi pembelajaran KBM keempat itu kita tekankan konsep V ya kan, V. Kalau jam 11 itu selamat, kalau jam 1 berarti ngegas. Hati-hati, kalau pengen selamat berarti jam 11 ya. Lanjut lagi, rute ruko ke arah Blok AG itu Jalan Pinus, toko 21. Dulu kita almarhum ya, bukan almarhum, pernah kejadian di situ ada yang parkir gitu. Cuma bedanya gitu kita mobilnya kopling, jadi agak rada-rada banyak beban. Kalau yang ini mah kan matic, jadi lebih enak insya Allah dan lebih sepi. Al Azhar Villa 2000, terus jalannya juga alhamdulillah kita bisa laluin. Terus di jalan sempit kita juga udah bisa alhamdulillah. Nah, ini juga udah diulang-ulang lagi kalau gua lurus nabrak tiang atau enggak. Kalau gua lurus nabrak pohon atau enggak. Kalau gua ngelurus nabrak comberan atau cemplung comberan atau enggak kan gitu. Kalau gua lurus nabrak gerobak atau enggak kan gitu. Jangan sampai. Pokoknya kita harus feeling. Bener-bener insya Allah feeling kita tepat ya. Hati-hati spion panjang. Berikutnya, teori menyetir 2 atau 1 jari itu jurus tai chi ya kan, 2 atau 1 jari itu mengkontrol laju kendaraan gitu. Cukup 1 atau 2 jari aja nanti kalau kita menyetir. Tapi jangan lupa ketika udah puterannya itu 2 kali ya kita berarti harus membalikannya juga 2 kali, jangan sampai kurang, nanti ngebelok-belok gitu. Ini kalau nggak salah gue masih agak ini ya nih ngitung ya, belum begitu menghafal banget nih. Mudah-mudahan dapat nanti. Harus kalau gue muternya 2 kali berarti kan berapa tuh, 360 ya kan, set 90 bagi 2 berapa? 45 ya kan, 90 450
gitu. Jadi harus begitu. Nanti kita bikin simulasinya. Kemudian lebar mobil kira-kira 2 meter, kita harus ada di tengah ya kan. Harus pastiin panjang mobil itu 5 meter. Jadi panjang mobil kira-kira 5 meter saat kita ada di posisi kiri. Pastikan kalau kata Pak instruktur mah udah sepion, udah sejajar kita, udah bisa belok. Iya sih, kalau jalannya sempit berarti sepion ya. Kalau jalannya lebar ya udah sejajar di sejajaran kita, itu tengah-tengahnya mobil, tapi apa namanya, bener-bener habis gitu, kiri habis atau kanan habis gitu ya. Pastikan udah setengah panjang mobil langsung belok kiri habis tuh, bener kan? Gasnya dikit aja, rem sambil direm, gas juga dikit aja sambil direm, sambil lepas rem. Berarti mobil kalau udah dilepas berarti mobil jalan pelan banget gitu ya. Nah, itu materi pelajaran setir mobil hari ke-5. Hari ke-4. Sekarang hari ke-5. Hari ke-5 waktu itu gue Mas Ahmad sedang sakit meriang, kecapean senam waktu itu ya, kalau nggak salah mau lomba tuh, tapi tetap gue laksanain. Ditabrak oleh motor dari belakang tuh, daerah Serua sono. Terusnya diklakson itu. Tuh ya. Konsep nggak berubah. Nah, ini di sebelah kiri ada buat kaca jendela ngebuka, ada spion, ada setiran ya, bentuknya T gitu. Kalau misalkan belok 1 2, nah harus T lagi aja pokoknya ya, harus T lagi, Toyota gitu. Jalan sampai udah bisa. Jadi standar klakson kita tuh nggak sama dengan instruktur, jadi kita harus pakai standar sendiri gitu ya. Kita mesti pakai standar kita, apalagi nanti kita pakai mobil rental. Kemudian parkir waktu itu kan belum dapat feeling. Hari ke-5, hari ke-6 alhamdulillah gue matengin parkir gitu. Sama gas pelan-pelan, rem, gas lepas rem gitu. Jangan coba-coba mencet gas ketika mau parkir, bahaya banget. Jadi kalau mobil matic lebih aman, gasnya dilepas aja, remnya juga dilepas, pasti jalan. Gas dan rem dilepas pasti jalan gitu. Karena semakin pelan semakin bagus, kata lupa Pak Yanto atau Pak Windy, gue lupa tuh gitu ya. Kemudian tetap selamat di tengah, pinggir bisa terjungkir. Nah, itu ya konsep V tadi ya gitu. Jadi bukan di kakinya tapi jempol ya. Kaki tungkai tetap menumpuk. Nah, tetap menumpuk, bukan diinjek tapi hanya dicoel-coel saja dengan jempol gitu. Ini hari terakhir, berikutnya hari ke-6. Alhamdulillah waktu itu kita udah bisa parkir mundur ya. Kita matengin parkir gitu. Ujung pantat atau bumper mobil harus sejajar ujung tembok atau patok. Nah, ini nggak boleh, kalau bisa kalau parkir itu paling aman dibuka kaca jendela mobil supaya spion kelihatan, sisi belakang juga kelihatan gitu. Sama ya, jika sudah sejajar kanan atau kiri habis ya kan, 2 kali 360 derajat. Nah, pokoknya lihat pojok sama pojok gitu. Kalau udah lurus ya udah lurus aja. Lepas rem, pelan-pelan, ambil injek, pelan-pelan sambil injek, pelan-pelan sambil injek. Jangan injek gas kecuali ada benda penghalang tuh. Khusus parkir pokoknya jangan injek gas pokoknya. Jangan sekali-kali injek gas, bahaya ya. Untuk parkir, gas lepas aja, rem lepas dikit-dikit, ambil injek rem gitu ya. Tengah lepas, injek rem, gas nggak usah diinjek ya, nggak usah diinjek. Kalau benda penghalang itu pun jarang-jarang gitu ya, tapi tetap harus direm lagi kalau ada penghalang, misalkan benda batu gitu. Nah, kan kita ngambil ancang-ancang dulu. Kemudian sering-sering injek rem, tombol tengah agar selamat semua. Karena namanya kita berkendara itu rem adalah kunci keselamatan. Rem sama klakson sama teori dengan motor gitu. Kemudian nomor 6, kalau udah dapat posisi lurus rem ya, kiri atau kanan habis lurusin 2 kali 360 derajat. Nah, selalu kan 2 kali 360 90 ya, 45 sama 45 itu kan hurufnya huruf T. Kan huruf T begini kan.
45 90 45 0 gitu. Ini masih sama, diulang-ulang pelan-pelan, lepas dan injek rem, selang-seling. Jadi banyak-banyak lepas rem, injek lagi, lepas rem, injek lagi. Harus sangat pelan-pelan dan harus pastikan semuanya selamat gitu. Nih, lanjut lagi ya. Parkir mundur itu boleh lepas sabuk pengaman. Khusus memparkir biar aman kita, karena harus ngelihat ke belakang gitu. Kalau pakai sabuk safety ya kita nyangkut di sabuk, nggak bisa kelihatan itu sisi bagian belakang kan gitu. Kemudian boleh lihat ke belakang plus lihat kanan dan kiri ya, emang begitu. Kaca jendela harus dibuka semua tuh supaya sisi luar terlihat sejelas-jelasnya. Kemarinan waktu hari terakhir gue bener-bener lihat kaca gue buka semua sehingga sangat jelas gitu. Diulang lagi nih ya, sering-sering injek rem. Dan yang kelima, jangan sekali-kali salah nginjek gas. Tuh, nggak boleh. Pokoknya sering-sering injek rem ya. Rem berarti tengah ya. Kalau pengen selamat ke tengah, ke pinggir berarti nggak selamat. Makanya sering-sering injek yang tengah. Dan yang berikutnya, kalau parkir maju boleh belok kalau udah sejajar bahu atau badan kita atau spion mobil. Jika udah sejajar baru belok, insya Allah dapat gitu. Patokannya adalah badan atau bahu kita itu udah pasti di tengah. Paling parah itu di bahu ya, bahu. Yang paling enak ya spion. Berarti kalau tengah-tengah apa? Kursi tempat duduk kita. Rem dulu ya, kiri abis atau kanan abis, nggak apa-apa, baru dilepas. Jika udah berhasil ya, puter 2 kali, berarti bukan 360 Mek. 45 gitu kan, 45 90 90 45 0 kan gitu. 0 45 90 90 45 0 kan gitu, agar lurus 2 kali 45 derajat. Tetap lurus, spion kanan kiri sambil lihat apakah kecemplung, sisain space secukupnya. Kalau kita lihat aturan internasional mah 1 meter mestinya. Tapi kan di Indonesia sempit persoalannya nih. Karena nggak mungkin 1 meter ya, berarti kalau bisa mah minimal 1 jengkal. 1 jengkal berarti kan sekitar 20 cm kan gitu, 15-20 cm gitu ya. Tuh kan dari ujung atau sisi jalan minimal 1 jengkal, minimal banget dah. Ini ada tambahan informasi, kalau wiper 1 kali ke atas, wiper ke bawah ya kan, wiper B2C kalau misalkan mengeluarkan air itu sama dengan dip ya kan, lampu dip. Wiper sebelah kiri ya, kalau lampu dip sebelah kanan. Lampu dip itu ada di atas, dikatasin lampu sore puternya cuma 1 ke arah depan, lampu malam putar 2, lampu jauh dorong ke bawah. Tapi biasanya mah kita cuma lampu malam putar 2, klik gitu putarannya. Baik ya, itu aja. Bensin juga udah dikasih tahu caranya, ada di sebelah pintu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap waspada, jangan ngelamun, tetap sholawat, jangan berhenti, sering-sering injek rem. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.